Salam. Senang sekali bertemu kembali dengan saudara-saudara sekalian, para pelayan Tuhan, atau saudara-saudara yang rindu untuk mendalami pengetahuan Alkitab. Nah, untuk minggu tanggal 1 Agustus 2022, kami tim dari Retreat Center GBKP akan membagikan beberapa catatan-catatan untuk para pengkhotbah. Dan kebetulan untuk minggu 1 Agustus ini, firman Tuhan diangkat dari Matius 17 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Matius 17 ayat 24 sampai 27. Mari, tanpa membuang waktu lagi, kita akan masuk kepada sermon khotbah minggu kita. Matius 17 ayat 24 sampai 27, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka bagiku dan bagimu juga." Nah, sampai sejauh ini firman Tuhan yang akan menjadi pembahasan kita pada khotbah minggu depan. Nah, saudara, mari kita mulai dari latar belakang Nats. Sebetulnya khotbah ini adalah khotbah yang menarik. Mengapa? Mungkin saudara-saudara para pengkhotbah bertanya-tanya, mengapa masalah uang harus menjadi topik khotbah? Atau beberapa di antara kita, khususnya pendeta, berat sekali untuk berbicara tentang uang di atas mimbar. Karena persoalan seputar uang selalu menjadi topik yang sensitif. Apalagi di dalam pelayanan. Orang selalu beropini negatif bila gereja membicarakan soal uang melalui mimbar-mimbarnya. Nah, untuk itulah para pengkhotbah harus betul-betul menguasai latar belakang nats khotbah kita ini. Mengapa sesungguhnya penulis Injil Matius merasa topik uang penting untuk dimuat di dalam Injil yang ditulisnya? Karena kalau kita tidak mempersiapkan diri dengan baik, salah-salah khotbah kita bisa dianggap negatif oleh jemaat yang mendengarkan khotbah kita. Baiklah saudara, kita akan masuk kepada latar belakang. Mengapa kemudian penulis Injil Matius memilih untuk menuliskan nats ini di dalam Injilnya? Jangan lupa, Injil Matius ditulis di antara tahun 80 sampai 90 Masehi. Sementara pada saat itu Bait Allah sendiri sudah dihancurkan, karena Bait Allah itu dihancurkan pada tahun 70 Masehi dan tidak pernah dibangun kembali. Dengan demikian, saat Injil Matius ini diterbitkan, Bait Allah sudah tidak ada. Lantas, apa urgensinya sehingga kisah tentang kewajiban membayar pajak bagi Bait Allah ini masih dimuat di dalam Injil Matius? Nah, saat itu Roma sudah menghancurkan
bait Allah sebagaimana gambar yang ada di layar saudara. Nah, ternyata saudara, saat bait Allah dihancurkan itu, Kaisar Roma Vespasianus lah yang berkuasa, dan dia memerintahkan agar tradisi membayar pajak bagi orang Yahudi di atas usia 20 tahun tetap dibayarkan. Namun bukan untuk bait Allahnya orang Yahudi, karena memang bait Allahnya orang Yahudi sudah dihancurkan, tetapi untuk kuil Jupiter Capitolinus di Roma. Nah, di sini kunci persoalan kita. Jadi sebenarnya tradisi membayar pajak ini sudah berlangsung jauh sebelum Yahudi di bawah kekuasaan Roma. Jauh. Jadi tradisi membayar pajak ini sudah dimulai sejak kitab Keluaran, ya, sudah dimulai saat itu. Nah, pada Injil Matius dituliskan kembali. Sementara konteks waktu Injil Matius ini ditulis, bait Allah itu sudah tidak ada. Nah, mengapa tetap dituliskan? Nah, ini yang terjawab dari sejarah ini. Ternyata kaisar memaksa masyarakat atau memaksa orang-orang Yahudi di atas 20 tahun, usia 20 tahun itu tetap membayar pajak, tapi dialihkan bukan ke bait Allah karena memang bait Allah sudah tidak ada, tapi ke kuilnya orang Roma. Nah, ini yang menimbulkan persoalan. Tentu perintah kaisar ini menimbulkan pertentangan yang sengit di antara orang Yahudi. Pajak yang sebelumnya mereka bayarkan ke bait Allah yang telah menjadi tradisi mereka, meski sesungguhnya ini pun meski dibayarkan untuk bait Allah mereka sendiri, sesungguhnya ini pun sangat memberatkan bagi mereka. Tapi masih dapat mereka terima, karena dibayarkan untuk bait Allah mereka sendiri. Namun, ketika mereka mengetahui bahwa pajak yang dikumpulkan kepada mereka itu untuk membiayai kuil-kuil paganisme atau kuil-kuil kafirnya orang Roma, mereka hampir memberontak. Nah, agar kejadian ini tidak semakin memanaslah atau tidak semakin meluaslah, maka kisah ini dimuat di dalam Injil Matius. Karena bila hari ini meluas, bila hal ini menjadi pemberontakan, dan tentu sebagai penguasa Roma pasti akan meredam pemberontakan ini, maka mungkin akan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Karena pasti negara atau pemerintahan kekaisaran Roma pasti akan memaksa rakyat atau pasti akan menumpas gerakan-gerakan pemberontakan ini. Dan bagi penulis Matius, ini akan menimbulkan kekacauan yang lebih besar, kerugian yang lebih besar bagi orang Kristen. Nah, jadi pengajaran yang disampaikan di sini dengan mengangkat kisah Yesus tentang pajak ini diangkat oleh penulis Matius dengan tujuan agar orang Yahudi Kristen memahami betapapun tidak nyamannya membayar pajak, sebagai orang Kristen kita harus tetap melakukannya. Setidak nyaman apapun membayar pajak itu, dia harus tetap dilakukan. Karena panggilan sebagai orang Kristen dan kewajiban sebagai warga negara haruslah sejalan. Dan ini yang diterima. Pengajaran inilah yang tetap diterima oleh gereja sampai kepada detik ini. Sehingga saudara tidak pernah menemukan gereja berhadap-hadapan dengan pemerintah. Saudara bisa bandingkan ya dengan himbauan pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan atau pandemi ini. Umumnya pihak-pihak gereja yang paling patuh. Meski ada juga satu dua yang tidak. Tapi umumnya gereja selalu berusaha untuk menghormati kewajiban kepada pemerintah. Nah, apa yang kita temukan kembali? Setelah kita memahami alasan di balik penulisan ini, mari kita melihat bagaimana sesungguhnya awal kisah
sehingga aturan membayar pajak ini berlaku di kalangan orang Yahudi. Nah, tentu ini jauh sebelum Roma berkuasa. Nah, ternyata, saudara, kenapa kemudian ada keputusan untuk mengenakan pajak kepada orang Yahudi? Ternyata biaya operasional Bait Allah itu amatlah tinggi. Saudara tahu, setiap hari baik pagi ataupun sore, seekor anak domba harus dipersembahkan di Bait Allah. Tidak hanya anak domba, tepung, anggur, minyak juga harus ikut dipersembahkan. Kemenyan harus dibakar setiap hari. Dan ternyata juga pakaian para imam adalah pakaian yang amatlah mahal untuk ukuran saat itu. Bahkan pakaian imam kepala setara dengan pakaian para raja. Maksudnya setara kualitas dan harganya. Dan semua itu tentu membutuhkan uang. Maka Alkitab mencatat pada Keluaran 30 ayat 13, semua laki-laki Yahudi di atas 20 tahun wajib membayarkan pajaknya kepada Bait Allah. Nah, pada saat itu nilai pajak yang harus mereka bayar sebesar setengah shikal. Nah, kemudian kita memperhatikan dalam Alkitab, situasi ekonomi yang amat memprihatinkan pada masa Nehemia mengakibatkan besaran pajak setengah shikal itu kemudian dikurangi menjadi hanya 1/3 shikal, atau sama dengan upah pekerja selama 2 hari. Nah, besaran pajak itu upah pekerja selama 2 hari. Dan pengumpulannya diatur amat rapi. Ada petugas yang datang untuk mengumpulkannya pada jadwal-jadwal tertentu. Mereka akan membangun pondok-pondok di wilayah-wilayah kekuasaan Yerusalem, di tempat-tempat yang lain. Lalu mereka akan mengutip pajak. Dan bila mana ada yang tidak membayarkan pajaknya pada jadwal yang ditentukan, maka yang bersangkutan harus langsung mengantarkannya ke Bait Allah di Yerusalem. Dan juga petugas-petugas pengumpul pajak ini berhak merampas harta-harta mereka bila mereka tidak membayarkan pajak sebagai gantinya. Nah, berikutnya kita akan melihat pokok-pokok penting yang dapat saudara pengkhotbah angkatkan di dalam khotbah kita minggu depan. Yang pertama, ketika petugas bea cukai, ini kisah tentang Yesus ya, kita kembali kepada kisah tentang Yesus dan Petrus. Ketika petugas bea cukai menanyakan kepada Petrus, apakah Yesus sudah membayarkan pajak? Maka beberapa penafsir sepakat bahwa tujuan para pemungut cukai ini ada niat jahat. Kenapa? Tidak lain, tidak bukan, hanya untuk menjebak Yesus, untuk kemudian menjadi bahan tuduhan mereka. Karena mereka waktu itu beranggapan bahwa Yesus adalah orang yang berseberangan dengan pemerintah, sehingga mereka menjebaknya dengan pertanyaan soal pajak. Kemudian yang menarik, ini perlu diangkatkan dalam khotbah kita, adalah percakapan antara Yesus dan Petrus tentang kewajiban membayar pajak. Yesus dan Petrus sama-sama mengetahui kebiasaan saat itu bahwa raja tidak memungut pajak dari rakyatnya sendiri, tapi justru dari rakyat negeri jajahannya. Ini kalau kita bicara soal negeri, soal raja dan pemungutan pajak. Sementara pada konteks Yesus dan Petrus, Bait Allah yang memungut pajak. Jadi bukan sebuah negara ya. Nah, karena itu Yesus dan Petrus sepakat sebenarnya bahwa kalau raja pada zaman itu tidak pernah mengutip pajak dari rakyatnya sendiri. Dengan kata lain, rakyat dari negeri jajahanlah yang menanggung segala biaya dari negeri yang menjajah mereka. Nah, itu yang disebut dengan tradisi upeti ya. Jadi, sebuah negeri itu tidak pernah mengutip pajak dari rakyatnya sendiri, tapi ia mengutip pajak dari rakyat negeri jajahannya. Sehingga segala biaya dari negeri itu ditanggung oleh negara-negara jajahannya.
Nah, jadi rakyat dari raja itu dibebaskan dari kewajiban membayar pajak. Nah, inilah yang menjadi alasan utama sehingga negeri-negeri berlomba-lomba untuk memenangkan perang dan menjajah sebanyak mungkin negeri lain. Karena dengan semakin luas negeri jajahan, maka akan semakin banyak uang yang mereka kumpulkan untuk membiayai negeri mereka sendiri. Nah, pendapat Yesus ini mengandung makna adalah aneh ketika seorang raja memungut pajak dari rakyatnya sendiri. Ini semacam sebuah kritikan kepada Bait Allah yang mengutip pajak dari jemaat. Karena tujuan raja menjajah negeri lain adalah agar rakyatnya sejahtera. Atau lebih jauh adalah aneh kalau raja mengutip pajak dari anaknya sendiri. Bagaimana mungkin seorang raja mengutip pajak dari anggota keluarganya sendiri, apalagi anaknya sendiri? Nah, bukankah ini adalah pajak dari Bait Allah? Dan jangan lupa, Yesus sendiri adalah anak Allah. Jadi adalah aneh ketika Bait Allah mengutip pajak dari Yesus. Nah, meski demikian, meski secara hukum sebenarnya perbuatan ini tidak tepat, tapi Yesus tetap memilih untuk membayar pajak bagi dirinya, agar dirinya tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ini yang disebutkan di dalam nats ini. Tuhan Yesus tidak ingin dirinya menjadi batu sandungan bagi orang lain. Batu sandungan dalam bahasa Yunani, skandalizein atau skandalizon, bermakna sengaja meletakkan sebuah batu di tengah jalan agar orang lain yang lewat tersandung dan jatuh. Itulah yang disebut skandalizein, kata dasar dari kata skandal. Nah, intinya kita tidak hanya mengerjakan tugas kita, tapi juga melakukan hal-hal yang besar agar orang lain mengerti apa yang semestinya mereka lakukan. Kita tidak boleh membiarkan diri kita menjadi contoh buruk bagi orang lain. Ini sebenarnya pengajaran yang ingin Yesus sampaikan dalam nats ini. Yang tidak kalah pentingnya untuk para pengkhotbah menyentuhnya di dalam khotbah kita adalah perintah Yesus kepada Petrus untuk memancing dan akan menemukan uang 4 dirham di mulut ikan itu dan menyuruhnya mengambil uang itu lantas menggunakannya untuk membayar pajak bagi diri Yesus sendiri dan juga bagi Petrus. Nah, seputar ini menjadi perdebatan yang sengit di antara para penafsir. Pertanyaan penting bagi para pengkhotbah, bagi saudara-saudara sekalian, apakah ini dapat dikatakan sebuah mukjizat atau hanyalah sebuah permainan kata-kata oleh Yesus sambil tersenyum setengah bercanda dengan Petrus? Ini harus saudara jawab sebagai pengkhotbah. Jangan lupa ya, 2 dirham itu setara dengan setengah shikal. Setengah shikal itu setara dengan upah bekerja 2 hari. Jadi 4 dirham itu setara dengan upah bekerja 4 hari. Kalau kita membandingkan dengan upah di Indonesia, kita buatlah 1 hari itu 100.000, maka 4 dirham itu setara dengan 400.000. Jadi Tuhan Yesus menyuruh Petrus untuk memancing dan akan menemukan uang 400.000 di mulut ikan. Lalu uang 400.000 itu kemudian akan dibayarkan kepada pemungut cukai untuk mereka berdua. 200 untuk Yesus dan 200 untuk Petrus. Nah, sekarang para pengkhotbah, mari kita menjawab ini. Apakah masuk akal Yesus membuat mukjizat hanya untuk mendapatkan uang 400.000? Apakah Yesus membuat mukjizat hanya untuk mendapatkan uang setara dengan upah 4 hari bekerja? Yang selanjutnya, mukjizat itu Yesus lakukan untuk kepentingan dirinya sendiri, yaitu membayar pajak bagi dirinya dan juga Petrus. Nah, kita harus sensitif di sini. Padahal sebelumnya kita tahu kalau Yesus
pada saat awal pelayanannya, ia menolak godaan iblis untuk mengubah batu menjadi roti. Jangan lupa, pada saat godaan itu, Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam lamanya. Ia sangat kelaparan, namun ia masih tetap menolak mengubah batu menjadi roti. Lalu pertanyaannya sekarang, apakah mungkin ia kemudian membuat mukjizat untuk kepentingan dirinya sendiri? Untuk nilai uang yang sesungguhnya dapat mereka kerjakan dengan kekuatannya sendiri tanpa mukjizat. Nah, ini menjadi pertanyaan penting. Nah, kalau saya berpendapat, lebih tepat bila kita mengatakan bahwa Yesus tidak sedang membuat mukjizat, namun lebih dapat diterima bahwa ia setengah bercanda kepada Petrus sambil tersenyum untuk mengingatkan Petrus agar tetap bekerja seperti biasa untuk memenuhi kebutuhan mereka dan membayar pajak dari upah pekerjaannya. Ini lebih masuk akal. Jangan lupa ya, saudara-saudara pengkhotbah, bahwa orang Yahudi itu suka sekali menggunakan kata-kata bersayap dengan tujuan mendramatisir situasi. Sama halnya ketika saudara berkata kepada anak-anak saudara, cepat bangun, jangan nanti kesiangan, ntar rezekinya dipatok ayam. Bagaimana mungkin rezeki dipatok ayam? Tapi saudara menyampaikan ini setengah bercanda, sambil tersenyum, dengan tujuan memberikan pengajaran. Hal yang sama dikatakan Yesus juga kepada Petrus. Perkataan Yesus kepada Petrus ini mengajarkan kepada kita untuk tetaplah bekerja dan Tuhan akan memberkati pekerjaan kita. Ada mukjizat atau berkat yang melimpah di balik pekerjaan kita. Seorang guru akan menemukan berlian melalui kapur dan papan tulisnya. Perkataan Yesus ini mengajarkan juga kepada kita, seorang petani akan memanen emas dari tanaman yang ia tanam. Mengajarkan kita bahwa mekanik mesin dapat mencari makanan untuk dia dan keluarganya di antara oli-oli dan mesin. Dengan kata lain, bayarlah hutangmu dengan pekerjaanmu, penuhilah kebutuhanmu melalui usahamu sendiri, dan jangan lupa, lakukanlah panggilan imanmu sambil mematuhi kewajibanmu kepada penguasa di mana engkau berada. Demikian sebenarnya yang terjadi pada saat itu. Jadi terlalu berlebihan bila kita mengatakan Yesus melakukan sebuah mukjizat hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia mengumpulkan uang untuk membayar pajak bagi dirinya sendiri. Dan sepanjang pemberitaan di dalam Alkitab, Tuhan Yesus tidak pernah melakukan ini. Bahkan sampai ketika Tuhan Yesus disalibkan, dipakukan di kayu salib, ia tidak melakukan haknya untuk membuat mukjizat untuk turun dari kayu salib itu. Ia selalu membuat mukjizat untuk kepentingan orang lain. Jadi firman ini mengatakan kepada kita, tetaplah bekerja, bersungguh-sungguhlah bekerja. Engkau akan menemukan banyak sekali mukjizat di balik pekerjaanmu. Itu urusan Tuhan. Di balik mukjizat, di balik pekerjaan kita ada begitu mukjizat yang Tuhan sediakan. Jangan takut soal pajak. Tuhan sudah menyediakannya dari pekerjaan-pekerjaan kita. Sebagai orang Kristen, tetaplah bekerja bersungguh-sungguh. Dan saudara perhatikan, negeri-negeri atau negara-negara yang berlatar belakangkan Kristen adalah negeri-negeri yang melimpah berkat-berkat. Mengapa? Karena mereka memiliki apa yang disebut dengan etika Protestanisme. Mereka memiliki etos kerja yang sangat tinggi. Negara-negara berlatar belakang Kristen
adalah negara-negara yang makmur. Kenapa? Karena rakyatnya bekerja dengan amat sungguh-sungguh, hemat, ulet, dan kreatif. Nah, saudara, sebagai orang Kristen kita harus melakukan ini. Nah, kita akan menemukan banyak sekali berlian di balik pekerjaan-pekerjaan kita. Dan di antara hasil dari pekerjaan kita itu, kita memiliki kewajiban untuk negeri di mana kita berada. Nah, panggilan iman sebagai orang Kristen sejalan dengan kewajiban kita kepada negara atau penguasa di mana kita berada. Demikianlah saudara-saudara beberapa catatan untuk khotbah minggu kita pada minggu tanggal 1 Agustus ini. Semoga catatan-catatan Retreat Center ini dapat menambah referensi dan inspirasi saudara dalam mempersiapkan khotbah saudara. Dan kami tidak pernah lupa untuk mengingatkan saudara, setialah kepada teks sebelum saudara berkhotbah, agar khotbah saudara berakar dari nats yang saudara khotbah. Setia kepada teks adalah khotbah yang sangat berkuasa. Demikian saudara, datanglah kembali, bergabunglah bersama kami pada sermon Retreat Center minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.